Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fasallallahu jalla wa ala an yufaqqihana fid din wa an yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'na bima 'allamana wa yazidana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dhalika wal qadiru 'alayh. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal waj'al ma naqumu bihi mukhlishan laka ya rabbal alamin. فنرحب بالإخوة مجددا وهنيئا لكم، وهذا لقاؤنا الأول في شهر شوال، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، كل عام وأنتم بخير. لقاء الإخوان جلال الأحزان. Memang terasa sekali sudah lama tidak bertemu. Sekalinya bertemu, masya Allah ya, alhamdulillah. Ya, semoga ukhuwah kita ya, dimanapun nanti proses kehidupan ya, di antara tahapan-tahapan, mungkin kita semua sementara di sini ya kan. Semoga bisa terus berlanjut ya di Indonesia maupun di akhirat. Nah, tidak ada kata yang pantas diawali untuk kajian ini selain bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah selesai ya, menyelesaikan suatu ibadah yang agung di dalam bulan Ramadan, dan yang sebagaimana disebutkan tadi ya, jangan berhenti ya, Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan, Tuhan seluruh bulan ya, bukan hanya Tuhan Ramadan ya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap keluarga beliau, sahabat beliau, dan para pengikutnya hingga akhir kelak. Dan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan ini terkait dengan Ramadan ya, terkait dengan Ramadan, innallaha lam yaj'al li'amalil mu'mini ajalan illa al-maut atau duna al-maut. Jadi amalan seorang mukmin itu enggak ada ajalnya, enggak ada waktu khususnya. Amal secara keseluruhan ya, artinya enggak ada waktu taat kemudian waktu maksiat, enggak ada berhentinya amalan itu. Duna al-maut, tidak akan berhenti amalan kecuali setelah kematian. Makanya idza mata ibnu adam inqata'a anhu amalu, amalannya baru berhenti. Ya, maka hani'an lakum ya, yang telah beribadah di bulan Ramadan. Sisanya bagi kita tinggal istiqamah, Istiqamah dengan apa? Tentu dengan amalan baik. Ya. Amalan baik yang kita lakukan setelah amalan baik sebelumnya itu merupakan pertanda baik. Semoga amalan kita yang sebelumnya itu diterima. Karena amalan itu sebagaimana mata rantai ya. Amal baik, selanjutnya baik lagi. Itu amalan ya. Fa inal birra yahdi ila fa inna sidqa yahdi ila al-birr, ya kan hadisnya. Kejujuran menunjukkan kebaikan sampai ke surga. Jadi kalau kita setelah ini beramal baik lagi, semoga itu menjadi busyra. Semoga itu menjadi pertanda baik amalan kita yang sebelumnya sudah diterima. Dan kalaupun kita yang di bulan Ramadan ya, sempat terpuruk ya, belum maksimal atau qadarullah bahkan sampai tergelincir, tetap ditutup lagi dengan amal baik sebagai kafarah. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at ya. Nah, ittaqillah haitsu ma kunta fa'atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha ya, wa'atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Bahwasanya amalan baik itu akan menutup amalan yang buruk ya. Dan lagi-lagi memang istiqamah itu bukan berarti tidak terjatuh.
Istiqomah itu bukan tidak terjatuh. Istiqomah itu bukan tidak pernah terpuruk, tidak pernah tergelincir, enggak. Makanya di dalam ayat fastaqimu ilaihi, lanjutannya apa? Wastaghfiruh. Setelah istiqomah disuruh ngapain? Istiqomah. Ya. Jadi istiqomah itu yang kalau dia tergelincir dia bangkit lagi. Ya, tidak ada masalah ya. Semuanya insyaallah baik untuk seorang mukmin. Makanya Nabi juga saddidu wa qaribu, ya, maka dekatilah kesempurnaan. Ya, zaman sekarang itu namanya hamba, atau bahkan dari dulu nggak ada berhenti di tempat. Ya, kita setelah Ramadan tingkatannya segini, nggak ada berhenti di tempat. Kita harus naik lagi, karena kalau nggak naik pilihannya mundur, nggak ada tengah-tengah. Ya. Liman syaa minkum an yataqaddam aw yata'akhkhar. Ya, entah taqaddam atau ta'akhkhar, enggak ada pilihan lain. Ya, jadi kita usahakan untuk terus ya maju walaupun dengan amalan yang sedikit. Ya, didawamkan walaupun dengan amalan yang sedikit, justru bisa jadi amalan sedikit itu yang menjaga kita dari kemunduran ya ta'akhkhar tadi. Nah, ya maka ya jangan pamitan dengan Ramadan. Diri kita di bulan Ramadan jangan dipamitin. Ya, tetap kita bawa spirit Ramadan, jiwa kita Ramadan kita sampai penghujung tahun. Al-Quran tetap dibaca, salat malam tetap didirikan, masjid-masjid juga tetap diramaikan. Wallahu al-muwaffiq. Nah, al-yawm hadithuna fi Bulughul Maram. Masih ingat hadis nomor berapa? Kapan terakhir kajian? 1400 sekian ya. Wallahu a'lam, yang saya ingat itu tentang silaturahim kita sudah bahas. Iya enggak? Sudah ya. Qati juga sudah dibahas insyaallah ya. Berarti masih ada dalam Kitabul Birri Wassilah, Babul Birri Wassilah, hadis yang ketiga. Ya, hadis yang ketiga 1456. 1456 kalau di file. Ya. Ahad yaqra wala معك الملف؟ Halaman 535 hadis 1456. Awaqalakum. Nah, bab al-birri was-silah, ya, hadis ke 1456 di buku lain 1472. Hadisnya Al-Mughirah bin Sa'id radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah harrama 'alaikum 'uquqal ummahat. Mungkin pernah dengar hadisnya ya. Inna Allah harrama 'alaikum 'uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahat wa kariha lakum qila wa qala wa kathratas su'al wa idha'atal mal. Kalau bacanya pas kelihatan ada qafiyahnya. Ya. Yang tiga pertama at. Ya. Uquqal ummahat, wa'dal banat, man'an wahat. Ya, tiga yang terakhir qila wa qal, kathratus su'al wa idha'atal mal. Al. Ya, ini memang diantara seni. Ya, seni dalam bahasa Arab dan seni dalam berdakwah tentu. Yang mudah dihafalkan. 3 at, 3 al. Ya. Tapi di dalam hadis kita lihat 3 yang pertama disebut harrama. Ya. Sedangkan 3 yang kedua disebut kariha. Ya, innallaha harrama hukum ummahat wa kalbanat wa man'an wahat. Yang terakhir kariha lakum. Ya. Apa beda hukumnya? Harrama dengan kariha.
Ya, tentu di sini ada perbincangan di antara para ulama. Dan al-zahir di sini ikhtilaf fi ta'bir. Ya, cuma dalam takbir saja, mentanawwu ya. Jadi supaya indah begitu. Adapun hukumnya ya sama-sama haram. Ya, dilihat hukumnya satu persatu ini sama-sama haram. Ya. Kenapa bisa haram padahal bilangnya kariha? Ya, dalam ayat juga ada begitu. Kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Ya. Dan di situ maksudnya adalah tahrim. Nah, yang pertama, innallaha harrama 'alaikum 'uquqal ummahat. Ma ma'na 'uquq al-ummahat? Durhaka kepada ummahat. Ibu-ibu. Ya. Ummahat jamak dari ya. Jamak dari ya. Dan jamak menjadi ummahat ini untuk Bani Adam. Dan antara faedahnya, kalau untuk Bani Adam jamaknya ummahat. Ya. Untuk non Bani Adam jamaknya ummat. Ya. Tapi kadang-kadang dijamakan ummahat juga tidak masalah. Ya, terkadang juga ummahat. Nah, yang maksud dari uququl ummahat ya, tentu tidak ya, lawan dari birrul walidain apa namanya? Di kita birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Ya, contohnya tidak memberikan nafkah misalkan ketika sudah diwajibkan. Kemudian tidak membantunya, tidak merawat, ya. Apalagi naudzubillah sampai memutus silah, ya. Sampai memutus silaturahim. Ya. Tanpa sebab, ya, tanpa hajah itu muskilah. Tapi kalau dengan hajah mungkin ada beberapa pertimbangan. Cuman dalam hadis, kenapa disebutkan ummahat? Durhaka kepada ayah, kok nggak disebut? Iya enggak? Apa boleh? Nah, iya, para ayah gimana? Sakit hati tetap ya, sakit hati ya. Tetap dua-duanya diharamkan. Durhaka kepada ayah dan ibu dua-duanya diharamkan. Kenapa disebut ummahat? Karena ini min babi taghlib. Ghalibiyahnya biasanya yang didurhakai dan tidak bisa membela diri siapa? Ummahat. Ayah kalau didurhakai, ya, dia bisa ngambil haknya dengan kemampuan dia bisa mendidik gitu kan. Ini secara umum saja, secara umum. Jadi di dalam istilah usul fikih itu ada mafhumul mukhalafah. Nah, mafhumul mukhalafah itu maksudnya kayak tadi. Uququl ummahat haram. Uququl aba lawannya apakah boleh gitu kan? Nah, ini karena dia adalah ghalibiyah. Kita lihat sebabnya. Kenapa ummahat disebut? Karena dia ghalibiyah yang terjadi. Yang terjadi banyaknya yang didurhakai adalah para ibu. Oh, berarti karena sebabnya ghalibiyah. Berarti kalau sebabnya ghalibiyah, maka mafhum mukhalafahnya tidak diambil. Ya, berarti ke bapak juga sama hukumnya, tidak berbeda. Nah, ya itu tadi yang kita lihat ya. Karena sama ya, di dalam dalilnya juga jelas ya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidain ihsana. Walidain berapa orang? 2. Berarti baiknya harus sama duanya. Dengan ibu dengan ayah. Ya. Tuh ini kesempatan yang baik ya untuk bagi yang orang tuanya masih hidup ya, dan bagi yang wafat kita masih tetap bisa berbakti dengan cara-cara yang lain ya, mendoakan, sedekah atas nama beliau, tetap melanjutkan silaturahim dengan kerabatnya. Itu tetap termasuk berbakti. Kemudian ya, jelas yang pertama insyaallah ya. Ini kita maknanya dulu secara global. Kemudian wa'dal banat. Wa'dal banat. Apa makna wa'dal banat? Banat apa banat? Anak perempuan. Di zaman jahiliyah, banat itu banyak yang
Dikubur. Wa'ad al-banat itu artinya mengubur anak perempuan secara hidup. Ya. Wah, itu apa? Ya, dan bahkan terjadi banyak di zaman jahiliyah. Ya, di antara dalilnya salah satu dari mereka wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Ya, jadi kalau mendapatkan anak perempuan di zaman itu mukanya menghitam, ya, dan marah. Ya, wal iyadu billah. Masih terjadi. Asia Selatan. Wallah. Yang mahal perempuan. Dia merasa. Dan sampai masih dikubur? Oh enggak. Oh enggak sampai dikubur ya? Dia tarik wajah. Oh masih, wajahnya. Iya, sama. Sekarang bahagia gitu ya. Nah, padahal dalam Islam dua-duanya nikmat ya. Ada beberapa keutamaan bagi yang memiliki anak perempuan dan mendidiknya, tidak menyia-nyiakannya. Ya, ada beberapa keutamaan yang dijanjikan. Ya. Sampai di antara kaum jahiliyah yatawaru minal qaum. Ya, min su'i ma busyira bih. Ya, ketika dikasih punya anak perempuan yatawara. Ya, yakhtafi, bersembunyi. Malu, aib. Ya, dia memiliki anak perempuan dan dia berpikir ayumsikuhu ala haud am yadussuhu fit turab wa iyad billah. Ya. Dia berpikir dia mau pegang atau dikubur. Ya, wa iyad billah. Bayangkan betapa Islam itu datang dan bisa melembutkan hati yang tadinya segininya keras gitu ya. Lebih keras daripada batu ya. Maka ini diharamkan dengan keras ya. Bahkan ini disebutkan di antara mereka itu biasa ya, sampai minta izin ke kawannya, saya izinnya mengubur anak dulu, itu biasa. Enggak diem. Ini waliyadu billah. Makanya Islam datang sebagai rahmat nyata sekali ya. Di kaum yang seperti itu sekarang kita bisa lihat betapa perubahan Islam yang dibawa oleh Islam itu sangat besar sekali. Nah, ya. Kenapa diharamkan? Ya. Tentu itu sebuah kezaliman, ya. Sebuah kezaliman di mana kita membunuh orang yang tidak bersalah dan kemudian di dalamnya ada qati'ah juga, ya, termasuk ditambah dosa qati'ah, memutus silaturahim, ya. Kemudian ditambah lagi pahala dosa untuk uquq, ya, dosa untuk berdurhaka, ya. Uquq juga durhaka kepada anak, ya, sama. Durhaka kepada orang tua dan juga durhaka kepada anak. Gimana tidak durhaka? Kita membunuh orang yang tidak kita kenal, membunuh orang yang jauh dari kita saja tidak boleh, apalagi membunuh kerabat, terlebih lagi anak sendiri. Nah, ya. Terus kalau di sini kenapa tidak disebutkan mengubur anak laki-laki? Kan banat ya. Kenapa nggak disebutkan aulad atau abna? Apa kalau abna boleh? Kalau laki-laki apa boleh dikubur? Yang pertama karena tidak ada kasusnya. Jadi ini sebagai ghalibiyah yang terjadi di zaman itu, dan hukumnya tadi sama kayak yang awal, ya. Bagi ummahat tadi nggak boleh durhaka, ke ayah juga tidak boleh durhaka. Ya. Kemudian yang anak, yang perempuan tidak boleh dikubur, termasuk juga yang laki-laki karena ini ghalibiyah yang terjadi. Ya, jadi yang laki-laki juga tidak boleh. Kuma qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa man'an wahat. Apa man'an wahat? Mana' mana? Enggak mencegah gitu kan ya? Melarang. Maksudnya apa? Dia tidak mau mengeluarkan hak yang harus dia tunaikan. Mana? Yamna' min dzalik. Terus kalau had kebalikannya. Had dipakai kan? Had. Oh, jib lah tuh biasanya. Itu had asli. Had, ambillah. Ambilkan.
Maksudnya apa? Mengambil hak-hak yang harusnya bukan milik dia. Ya, waliyadzubillah. Jadi dia menolak untuk mengeluarkan yang harus dia keluarkan, tapi menuntut hak-hak yang seharusnya dia tidak miliki, hak-hak yang seharusnya tidak dia miliki. Ya. Ya tentu macam-macam ya, memintanya macam-macam. Haknya bisa hak yang berbentuk harta, bisa hak yang maknawi dan lain sebagainya. Dua-duanya tidak boleh. Kemudian qauluhu sallallahu alaihi wasallam qila wa qala. Qila wa qala. Apa qila wa qala? Katanya. Memang saya lihat beberapa terjemahan dan beberapa penjelasan ini ada dua ya. Qila katanya memang. Jadi beberapa mengartikan hadis ini dia banyak menyebarkan apa? Kabar burung. Enggak jelas. Ya, qila wa qala. Dan yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah kathratul qawli fin nas. Madza qila fi fulan? Mada qala an-nas. Ya, jadi banyak ngomongin manusia. Ini juga tidak boleh. Ini juga tidak boleh. Mau dengan dalil maupun dengan tanpa dalil. Ngomongin orang dengan bukti maupun tanpa bukti. Kalaupun dia benar minimal ghibah. Minimal sih. Kalaupun benar, ghibah itu kalau benar. Justru kalau benar dia. Kalau salah jadi fitnah. Ya, demikian. Nah. Dan qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa kathratus su'al. Apa kathratus su'al? Banyak. Jadi takut nanya semua antara murid-muridnya. Diuntukkan dulu ini. Gimana? Enggak boleh banyak nanya. Sa'ala. Ya, sa'ala itu bisa diartikan meminta. Ya. Meminta tentu banyak, bisa minta harta, bisa minta jawaban. Ya, jadi minta jawaban berarti dia bertanya. Ya, jadi jangan terlalu banyak, artinya berlebih-lebihan ya, dalam meminta harta dan bahkan dalam meminta ya, jawaban tadi atau ilmu. Nah, ini tidak boleh berlebih-lebihan. Tapi ya, memperbanyak pertanyaan ini, ya, memperbanyak permintaan ini dalam hal yang halal atau dalam hal yang haram. Kan wa kathratis su'al, banyak permintaan dalam hal yang halal atau dalam hal yang haram. Dalam hal yang halal sahih. Jadi ini kalau dalam hal yang halal dia makruh karena ada banyaknya. Tapi kalau dia dalam hal yang haram sedikit pun tidak boleh. Ya. Jadi kalau yang halal boleh, tapi jangan kathrah, jangan banyak. Ya, jangan berlebih-lebihan. Ya. Kalau yang diharamkan sedikit saja tidak boleh. Ya. Sekarang gimana urusannya kalau ilmu? Banyak nanya tapi tentang ilmu gimana? Jangankan antum, saya aja nanya terus kan dari tadi. Ya enggak? Gimana? Saya kira khairul umur awsatuha. Berlebih-lebihan dalam segala hal tidak ada yang baik. Ya. Syekh menjelaskan di sini memang fenomenanya orang bertanya itu ada dua. Ada tafsil. Kalau dia bertanya, ya, orang itu bertanya untuk diamalkan, untuk pengen menambah ilmu untuk diamalkan, maka ini tidak masalah, diperbolehkan. Ya, tapi yang muskilah adalah ya, ketika dia ingin banyak nanya, biar dianggap apa misalkan kritis, ya, dianggap lebih alim
pengajarnya katakan, atau pengen justru menjatuhkan, memojokkan, ya, memojokkan ustadz atau ngetes ini ustadznya Mancing-mancing. gimana, ya, habis itu mancing. Apalagi pertanyaannya yang mengadu domba, pernyataan yang ngadu domba yang banyak bermasalah itu, ustadz ini bilang ini, ya, ini tentu pertanyaan boleh ya, tapi tetap dengan adabnya ya, keinginan tambahan itulah yang dilarang ya. Makanya tadi kita lihat ya, bukan berarti tidak boleh, tentu banyak bertanya juga tidak masalah selama ya tadi al-istizadah minal amal, menambahkan amalan ya dari ilmu yang dia ketahui. Tapi kita harus lihat ya bahwa banyak nanya akan banyak jawaban, banyak ngomong akan banyak salah ya pasti nggak ada yang sempurna ya. Maka menjaga diri kita di tengah, menjaga diri kita tidak berlebih-lebihan itu bagus ya, karena itu memperkecil kemungkinan kita untuk salah. Makanya beberapa ustadz mungkin atau bahkan beberapa alim di zaman dahulu, selama masih ada yang afdal katakanlah yang lebih syekh, akan mengelak. Jadi itu kita maklumi saja, mungkin ada beberapa pertimbangan, tetapi tetap ya kita menjaga diri kita di tengah-tengah ya. Maka orang yang bertanya dengan niat yang baik untuk istifadah, maka tidak ada masalah ya, tidak ada masalah, tetapi tetap dengan menjaga adab. Kadang ya kejadian dan bahkan dialami oleh keluarga beliau sendiri, bertanya kepada alim suatu hal, kemudian pertanyaannya dijawab sudah, tapi kayak apa ya, mendetailkan, minta katakanlah hal-hal yang lebih luas dari itu, padahal beliaunya yang bertanya. Kenapa syekh itu kadang-kadang jawabannya pendek? Pertama mungkin fatwa ya. Kemudian melihat orangnya ini cuma membutuhkan fatwa, bukan membutuhkan penjelasan yang detail. Penjelasan detail bagus, tapi untuk talibul ilm, untuk pembelajar ya, untuk kita yang kajian rutin misalkan, itu dengan tingkatan-tingkatannya. Makanya jangan diharapkan semua jawaban akan panjang. Jangan diharapkan ya, ulama berbeda pendapat dalam hal ini, dalam 4 perkataan bla bla bla. Ini tidak untuk semua orang, bukan konsumsi umum ya. Maka ketika syekh itu menjawab pendek dan menjawab panjang, dia yang tahu siapa yang akan dia kasih jawaban ini dan siapa yang akan dia kasih penjelasan yang detailnya ya. Nah, kemudian hal yang keenam ya, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa idha'atul mal. Idha'ah, apa idha'ah? Menghilangkan ya, al-mal, harta. Apa maksudnya hartanya hilang? Ya, dibelanjakan yang tanpa faidah ya, diniyah maupun duniawiyah, faidah secara agama maupun secara dunia. Ini tidak boleh ya. Karena harta itu mau tidak mau ya, mau tidak mau adalah serat. Di dalam ayat disebutkan wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman. Ya, harta itu jangan diberikan kepada safih. Kalau safih, orang bodoh yang enggak paham urus harta, yang kalau dikasih uang hilang. Ya, entah buat apapun. Ya. Tapi disebutkan ilahnya allati ja'alallahu lakum qiyaman. Harta itu ya, yang telah Allah jadikan bagi kamu qiyaman. Apa qiyam? Ya, dari berdiri, mendirikan, ya kan? Qiyamul lail. Ya, mendirikan apa? Harta ini ya, taqumu bihi masalihid din wad dunya. Harta ini bisa ya, dengan harta ini kita mendirikan maslahat-maslahat dunia maupun maslahat-maslahat agama, ya, maslahat-maslahat akhirat, ya. Maka tidak boleh ya, tidak boleh mensia-siakan
harta begitu saja, dan itu adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita. Ya, makanya ada hukum-hukum dalam fikih kan. Hukumnya kalau safi atau majnun atau anak kecil, ya, bagaimana dia mengurus hartanya. Ya, bagaimana dia mengurus hartanya. Dan ada hukum-hukum khusus, ya, ada hukum-hukum khusus. Karena di beberapa madhab anak kecil itu tidak mu'tabar dalam akad. Belum cukup syarat, ya, belum cukup syarat, ya. Tapi tentu ada beberapa keringanan ketika dia belanja hal-hal yang kecil, ya, fi syai'in yasir, ke warung misalkan beli pisang goreng. Ya. Ini muskilah kita anak kecil di Indonesia seringnya ke warung disuruh beli apa? Beli rokok. Ini muskil. Ya, ini yang harus diperhatikan. Assalamualaikum. Ya, maka perlu diperhatikan. Ya, untuk hal-hal yang kecil itu diperbolehkan anak kecil, ya, yang belum balik untuk belanja, tidak masalah, mumayyiz boleh. Ya, tapi ketika dia, ya, misalkan keluar beli apa? Beli mobil. Mobil kecil. Nah, kalau mobilannya ratusan juta ya besar. Ya, beli rumah, ya, ini tidak bisa. Ini tidak bisa, harus diwakili. Harus diwakili, ya. Nah, saya kira jelas ya poin-poinnya yang disampaikan di sini. Kita lanjutkan kepada faedah, ya, kepada faedah yang ada di dalam hadis ini. Ada beberapa faedah tentu. Faedah yang pertama, anna tahlil wa tahrim lillahi azza wa jalla. Apa tahlil? Mengharamkan. Tahlil menghalalkan. Haknya siapa? Allah azza wa jalla. Di dalam hadis Nabi bilang apa? Innallaha harrama. Allah yang mengharamkan. Ya. Maka mengharamkan, menghalalkan itu bukan daerah kita. Bukan daerah kita. Ya, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadza halal wa hadza haram. Ya. Jangan gampang-gampang hadza halal, hadza haram. Ya, apalagi misalkan kita bikin konsensus, ya, kita bikin aliran baru kan. Nah, yang berhak mengharamkan dan menghalalkan adalah lajnah ini, fulan. Tidak ada dalam agama kita, tidak ada. Sekalipun ada ijma, kita ada ijma kan di antara agama kita. Apa maksudnya ijma? Ya, kesepakatan para mujtahid, ulama yang sampai derajat ijtihad ala hukmin syar'i, ya, terhadap suatu hukum setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh, itu ada ijma. Ya. Ijma dalam agama kita itu ada mustanadnya, apa namanya? Sandaran ijma harus dalil. Sandaran ijma harus dalil. Jadi seijma-ijmanya ulama, pertama karena mereka ulama, nggak mungkin menghalalkan dan mengharamkan semua mereka. Dan yang kedua, ijma yang mereka lakukan itu berataskan dalil. Dalil ini misalkan ada apa ya? Perbedaan pendapat. Ada suatu perintah. Perintah ini wajib atau mustahab kan gitu ya. Jadi perintahnya udah ada. Ya. Cuman ketika para ulama berijma, oh ini wajib, sudah berarti wajib. Tidak ada yang boleh bilang mustahab. Nah, itu maksudnya ijma itu di situ. Tetap ada sandarannya. Ya. Maka ya hal-hal yang seperti ini harus dibuat hati-hati. Jangan mudah-mudah kita menghalalkan, jangan mudah-mudah kita mengharamkan.
Toh yang menghalalkan dan yang mengharamkan bukan kita, tetapi Allah Azza wa Jalla. Terkadang kita terlalu mudah mengharamkan sesuatu. Ya, terkadang. Karena anak ngomongnya ke antum yang belajar, ya kan, yang menjaga diri, ya kan? Jadi kita nggak ngomong ke yang muqassir, tidak. Terkadang karena semangatnya kita terlalu cepat mengharapkan sesuatu. Apakah itu baik? Misalkan ini kayaknya antara makruh sama haram, yaudah haram aja, paling jaga-jaga gitu kan? Boleh nggak kayak gitu? Nah, hati-hati. Sebagai amalan, jadi ada fikih amal, ada fikih sebagai fikih. Sebagai amalan kita tinggalkan. Sebagai amalan kita tinggalkan, tidak masalah. Tetapi ketika kita bilang itu haram, hati-hati, ya, hati-hati. Karena hukum asalnya saja, ya, katakanlah hal-hal yang bukan berkaitan dengan ibadah. Apa hukum asalnya? Yang bukan berkaitan dengan ibadah, perkara dunia. Hukum asalnya termasuk boleh. Ya, hukumnya boleh. Itu hukum asal. Ya, kalau kita ragu, nggak usah diamalkan. Tapi kalau kita mau mengharamkan, hati-hati, kita bisa melawan hukum asal. Ya, jadi untuk mengharamkan butuh dalil. Untuk mengharamkan butuh dalil. Tapi kalau cuma tidak mengamalkan, jauhi syubhat, itu afdal tentu. Tapi jangan sampai mengharamkan. Jelas bedanya ya. Nah. Ya, kemudian tahrim uquq al-ummahat, faedah kedua, diharamkannya durhaka kepada para ibu, dan tentu ini termasuk dosa yang besar, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Tidaklah kalian mau aku beritahu dosa yang paling besar? Bala ya Rasulullah. Ya. Qal al-isyraku billah wa uquq al-walidain. Ya. Dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah, dan setelahnya langsung durhaka kepada orang tua. Ya, walidain, orang tua, kedua orang tua. Ya. Dan sebagaimana durhaka kepada orang tua adalah dosa yang paling buruk, dosa yang paling besar, berbakti kepada orang tua juga adalah amalan yang paling mulia. Amalan yang paling mulia. Ya, bahasanya orang bisnis, high risk, high return, ya kan? Ini hal yang risikonya tinggi, tapi kalau kita bagus, ganjarannya juga tinggi. Maka orang itu terhadap orang tua ada 3 keadaan. Ya. Manusia terhadap orang tuanya tidak lepas dari 3 keadaan. Yang pertama bir, yang pertama adalah berbakti. Yang kedua qati'ah, memutus tali silaturahmi, memutus hubungan dengan orang tua. Dan yang ketiga, apa yang ketiga? Berbakti, durhaka. Yang ketiga apa? Enggak berbakti, enggak durhaka. La bir la qati'ah. Abstain. Apa hukumnya? Yang pertama jelas bir, afdalul a'mal, amalan yang terbaik. Durhaka, dosa besar. Durhaka, dosa besar. Tapi kalau enggak durhaka, enggak berbakti, hukumnya? Hukumnya? Berarti kan bukan Dan dia enggak durhaka, dia cuma enggak berbakti doang, tapi enggak sampai menyakiti. Enggak boleh, haram. Karena dia meninggalkan yang wajib. Iya kan, meninggalkan yang wajib. Katakanlah, ya yang penting saya nggak nyakiti orang tua lah, gitu kan. Entah, itu haram tetap. Berbakti itu sebuah keharusan. Yang diminta dari kita bukan tidak menyakiti, tetapi berbakti, ya, berbakti kepada orang tua. Kenapa durhaka sama orang tua itu bisa menjadi dosa yang besar? Karena durhaka kepada orang tua itu kumpulan, ya, dari kesalahan-kesalahan. Di antara kesalahan tersebut adalah jahdun ni'mah, kufur, ya, terhadap nikmat, terhadap kenikmatan, ya, yang diberikan oleh orang tua kepada kita. Ya, makanya di antara ajaran Nabi kita itu apa? Man sana'a ilaikum
ma'rufan fakafi'uh. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita harus membalasnya. Kalau kebaikan orang tua kepada kita, gimana cara balasnya? Apalagi orang tua, kebaikannya sangat banyak. Makanya kita plus itu. Kalau ada durhaka orang tua, dosanya akan bertumpuk tumpuk. Makanya di antara ayatnya, wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira, disebutkan tuh di awal, di akhirnya. Ya. Karena nikmat yang telah diberikan, mereka telah mendidik saya dari kecil. Nah, dan ya, tentu ya, berarti di sini kita lihat fadilahnya orang tua, ya. Kenikmatan yang telah diberikan dan diakui oleh agama kita. Ya, termasuk juga kita melihat orang tua aja begini, apalagi Nabi SAW. Nikmat apa lagi yang ya, beliau curahkan kepada kita sebagai umatnya. Ya. Keduanya harus kita agungkan. Nah, ya, saya kira mungkin bisa kita ringkas ya. Wa tahrimu wa'dil banat, yang poin yang ketiga, faedah yang ketiga, diharamkannya mengubur anak ya, mengubur anak perempuan apalagi laki-laki. Wal aulad min bab aulad, dan dua-duanya termasuk dosa yang sangat besar. Kenapa dosa besar? Lagi-lagi dia mengumpulkan keburukan-keburukan. Ya. Keburukan yang pertama, memutus silaturahim, keluarga sendiri diputus. Keburukan yang kedua, membunuh. Ya, membunuh orang yang tidak berhak dibunuh. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha ila akhir ayat. Ya. Nah. Kemudian poin yang keempat, tahrim talab ma la yastahiqul insan, ya, diharamkannya meminta apa yang tidak menjadi hak kita, dan sekaligus setelahnya diharamkannya menahan ya, apa yang wajib atas kita. Ya, ini masalah hak dan kewajiban. Kewajiban harus kita tunaikan, hak jangan minta kecuali yang bukan hak kita. Ini orang Islam begitu. Nah, kemudian di sini ya, kita lihat poin yang terakhir atau sebelum terakhir. Ya. Allah membenci qila wa qala. Qila wa qala. Ya. Makanya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi falyaqul khairan aw liyasmut." Ya, dan poin berikutnya juga tidak boleh terlalu banyak meminta, ya. Entah satu orang kita mintanya banyak atau ke orang-orang yang banyak, secukupnya. Kalau memang terpaksa, cukup secukupnya saja. Kemudian yang berikutnya an-nahi an idha'atil mal, ya, tidak boleh membuang harta. Tidak boleh membuang harta. Ya. Di antara kejadian yang harus kita hindari ya, membakar harta. Ya. Ini hasil pengorbanan antum kayaknya. Orang beli rokok tuh kok aneh ya. Habis beli dia dibakar. Udah gitu diinjek-injek sisanya. Kenapa nggak dikunyah gitu ya? Sampai kenyangnya. Asalnya itu kita nabung ngasih duit ke orang kafir. Nah, itu sahih. 92% itu pakai orang kafir. Untuk maslahat mereka. Untuk maslahat mereka begitu. Ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Makanya setiap dari kita ya agen untuk perubahan, agen untuk menuju ke yang lebih baik, itu dengan cara yang baik ya. Dengan cara-cara yang baik, dan ini mungkin yang bisa kita bahas untuk pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makanya kalau ada F1 yang ini nih ditanam di Indonesia, kita bersaing.